Kembali diserang Amerika Serikat di tengah gencatan senjata dan perundingan, Iran tolak tunduk. Libur panjang akhir pekan lalu lintas menuju puncak macet. Diprediksi puncak arus wisata akan terjadi pada Sabtu pagi. Jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung untuk sementara dipasangi plat besi agar bisa dilintasi oleh pengendara dan pengguna jalan. Polisi mengusut kematian satu keluarga di Semarang saat glamping. Hasil otopsi akan keluar 3 hari ke depan. Menyambut Trihari Suci Waisak, kawasan Bundaran HI bersolek dengan beragam instalasi cahaya. Halo, selamat malam saudara, salam jumpa di Kompas Malam. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Selain informasi utama tadi, kami juga masih mempunyai sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda simak. Saudara, inilah selengkapnya Kompas Malam bersama saya, Fidibat Lolone. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara, libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam macet. Kendaraan didominasi dari Jakarta. Antrian kendaraan terjadi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Diprediksi puncak kepadatan akan terjadi pada Sabtu pagi. Untuk mengurai kepadatan, petugas Satlantas Polres Bogor akan melakukan rekayasa lalu lintas sistem one way yang berlaku secara situasional. Saudara, jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung untuk sementara dipasangi plat besi sehingga bisa dilintasi oleh pengendara dan pengguna jalan. Setelah sempat hanya bisa dilalui satu lajur jalan yang ambles sementara ditambal dengan plat besi. Sudah bisa dilalui 3 lajur. Rencananya jalan akan diperbaiki permanen namun membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ambles diduga disebabkan erosi karena ada aliran kali di bawah jalan. Akibat amblesnya jalan, seorang pengendara sepeda motor terperosok ke dalam lubang. Lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju Depok juga sempat mengalami kemacetan. Dan saudara, bagaimana situasi terkini di kawasan Lenteng Agung? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan juga juru kamera Yanuar Ruslim. Selamat malam Fedriska. Jadi Rizka, untuk sementara ditambal dengan plat besi, lalu perbaikan jalan apa sudah mulai dilakukan? Ya, Vidi, sebetulnya informasi yang kami dapatkan untuk perbaikan jalan, informasinya tadinya akan dikerjakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun kalau misalkan kita pantau hingga malam ini belum dilakukan perbaikan jalan karena memang masih banyak begitu arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju ke arah Depok. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, Vidi dan juga saudara, bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Raya Lenteng Agung pada malam hari ini. Tampak memang arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju ke Depok ini masih ramai, sehingga pada saat ini petugas masih belum bisa melakukan perbaikan untuk memperbaiki jalan yang ambles ini, sehingga memang perlu dicatat juga oleh para pengguna jalan
dari arah Pasar Minggu menuju ke Depok ini bahwa setiap pukul 10 malam akan dilakukan perbaikan, di mana ini akan dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah dengan memasang gorong-gorong air dulu ataupun box culvert begitu ya namanya, beton yang memang dipasang di bawah jalan ini untuk memberikan akses kepada aliran kali ini. Kemudian nanti secara bertahap juga akan dilakukan perbaikan aspal begitu ataupun penambalan aspal, sehingga memang untuk malam hari ini belum bisa dilakukan karena melihat arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju ke Depok masih ramai hingga malam hari ini. Karena memang Vidi dan juga saudara, akses jalan raya Lenteng Agung ini memang merupakan jalur vital bagi masyarakat yang memang beraktivitas dari arah Depok menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Karena memang untuk jalur alternatif ini juga cukup memutar jauh, sehingga memang ini sangat penting. Perbaikan jalan ini sangat penting bagi masyarakat yang melintasi jalan raya Lenteng Agung ini, di mana untuk pada malam hari ini masih dibuka 3 lajur, Vidi dan juga saudara. Namun ketika nanti dilakukan perbaikan jalan, masyarakat tidak perlu khawatir karena memang akan dibuka sebagian jalan saja ataupun 1 lajur dari 3 lajur ini untuk memberikan akses bagi masyarakat yang akan lewat. Namun yang perlu dicatat adalah tadi terkait dengan jam perbaikan tadi yang saya katakan bahwa pada setiap malam jam 10 malam selama 5 hari tadi estimasinya hingga 2 minggu ini akan dilakukan perbaikan di atas jam 10 malam. Jadi memang perlu dicatat bagi masyarakat yang akan melintasi jalan raya Lenteng Agung ini untuk dapat memperhatikan jam keberangkatan mereka untuk dapat menghindari kepadatan kendaraan, Vidi. Ananda melaporkan langsung dari Jalan Raya Lenteng Agung yang saat ini masih padat, padahal rencana perbaikan untuk Jalan Ambles ini akan dilakukan harusnya pukul 10 malam. Terima kasih Fedriska Ananda untuk laporan Anda. Saudara, informasi terkait konflik Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan terus memperkuat militernya dalam menghadapi ancaman dari Iran. Netanyahu menyebut meski kekuatan Iran melemah, tapi nuklir yang dimiliki negara tersebut masih jadi ancaman. Netanyahu mengatakan Israel juga fokus menghadapi ancaman perang drone. Israel mengakui kekuatan drone Shahid 149 milik Iran menjadi salah satu yang harus diwaspadai. Menurut Netanyahu soal Iran, dirinya masih terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. אין ספק שאנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ככוח החזק ביותר במזרח התיכון, ומעולם לא היינו חזקים יותר, אבל עדיין יש לנו קודם כל את המשטר האיראני המוכה, איום הגרעין עדיין שם. אני רק רוצה להגיד לכם, עכשיו אנחנו עדיין צריכים להשלים את המלאכה, ואני מדבר עם הנשיא טראמפ על זה מדי יום, כמעט כל יומיים. יש לנו מלאכה להשלים. אין לי שום ספק שאנחנו גם כאן נהיה המדינה הראשונה בעולם שבאמת מביאה פתרון גם לגבולות וגם לתוך ישראל, גם לתוך תל אביב, גם לתוך הבית שלנו. Perdamaian di Timur Tengah kembali berada di ujung tanduk. Meski dalam masa gencatan senjata dan dekat dengan kesepakatan damai, AS Iran kembali saling serang. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyebut serangan AS saat gencatan senjata akan dibalas dengan respons tegas. آمریکایی‌ها کردن البته با پاسخ قاطعانه نیروهای مسلح ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم مواجه شدن. قطعا نقض آتش بس و نقض آتش بس رو هم جمهوری اسلامی ایران به صورت متناسب خودش بهش
پاسخ میده. Sementara itu, dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menuduh Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan untuk menutupi kegagalan mereka. و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است. Sementara itu, terkait konflik negaranya dengan Iran, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bilang kesabaran Amerika Serikat ada batasnya. Apa yang dilakukan saat ini bersifat defensif dan Presiden Trump siap akan melakukan aksi kembali jika tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak. With the Iranian government, we did not have regime change, but we changed the regime. We are being patient. We do not have unlimited patience. President Trump always prefers a peace deal. So everything we have done thus far has been defensive. And at present, that is what we will continue doing. But if President Trump doesn't think he can get a peace deal, then Connecticut is back. Tak kalah keras, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut jika Iran salah memutuskan dalam bernegosiasi, maka negara itu akan berhadapan dengan prajurit AS. Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. Jalan damai di Timur Tengah masih tanda tanya. Kedua negara pun kini dihadapkan pada pilihan melanjutkan jalur diplomasi atau kembali membuka babak baru konfrontasi militer. Saudara, Amerika Serikat dan Iran saling serang meski dalam periode gencatan senjata. Amerika Serikat dengan keras meminta Iran tunduk atau akan kembali melancarkan aksi militer. Sementara Iran juga tak kalah tegas, mereka akan siap merespons jika Amerika Serikat kembali menyerang. Kita akan bahas hal ini bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali. Selamat malam, Mas Pizarro. Mas Pizarro, terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam. Mas Pizarro, ini kesepakatan dalam negosiasi bakal semakin sulit tercapai nggak sih kalau misalnya mereka saat ini saling serang justru? Iya, Vidi, kalau kita lihat ya, negosiasi yang terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat itu kayak orang sakit masuk ICU, jadi sangat kritis ya, sangat rapuh sekali, dan kita nggak melihat ada tanda-tanda kemudian adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Karena kalau tolak ukurnya simpel menurut saya, kalau memang ada tanda-tanda kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, itu tidak mungkin mereka di lapangan itu saling serang. Tidak mungkin juga Amerika Serikat berupaya untuk menerobos masuk di Dasar Hormuz. Jadi ini membuktikan bahwa sekarang negosiasi yang berjalan pada saat ini itu benar-benar sangat titik kritis, dan kalau kita lihat bahkan situasi sekarang sangat buruk gitu ya daripada seminggu atau dua minggu yang lalu gitu ya. Karena kalau kita lihat ya bahwa sekarang Amerika Serikat ternyata masih terus melakukan serangan kepada Iran karena faktor utamanya di internal di Amerika Serikat, terutama dari kalangan konservatif, pendukung Partai Republik dan juga kalangan pro-Israel, ini mereka melihat sekarang kesepakatan yang ada antara Amerika Serikat dan Iran itu benar-benar nguntungin Iran. Iran masih memegang Selat Hormuz, Iran kemudian juga masih punya hubungan dengan proksi-proksinya, dan Iran juga masih memiliki cadangan uranium. Ini yang membuat kemudian akhirnya Trump sekarang berpikir ulang bahwa dia sekarang berpikir untuk melakukan serangan terus kepada Iran, kepada Selat Hormuz, dan kemudian semakin jauh terjadinya kesepakatan karena dia baru mau masuk nanti dalam kesepakatan kalau kemudian ada hal yang memang menguntungkan Amerika Serikat. Misalkan ya, ini jalan paling kompromistisnya misalkan Vidi ya, itu cadangan uranium Iran itu diserahkan kepada negara tiga. Tetapi terbaru Ibrahim Azizi ya, kepala Komisi Keamanan Parlemen Israel, bahkan dia nggak mau walaupun cadangan uranium itu diserahkan kepada Rusia, kepada Tiongkok sekalipun, itu mereka tidak mau benar-benar itu diserahkan karena mereka takut kayak kasus Libya ketika mereka udah
udah nggak punya lagi senjata nuklir, nggak punya peralatan fasilitas nuklir, nggak punya fasilitas pengaian uranium, itu benar-benar nggak ada lagi daya tawar dari Libya kepada Amerika Serikat. Dan akhirnya Gaddafi walaupun tadi ya udah menyerahkan fasilitas nuklirnya, senjatanya, kemudian fasilitas pengaian uranium kepada Amerika Serikat, toh akhirnya dijatuhkan oleh NATO dan oleh Amerika Serikat pada tahun 2011. Saya kira Iran tuh belajar betul dari kasus yang terjadi kepada Libya, kasus kepada Gaddafi, yang bukan tidak mungkin Libya kedua akan terjadi kepada Iran, dan kemudian Iran secara kedaulatan itu runtuh ketika dia kemudian menyerahkan cadangan uraniumnya kepada negara ketiga ataupun apalagi kepada Amerika Serikat seperti itu. Ini yang kemudian saya lihat ini menjadi alot. Mas Pizarro, tapi kan gini, kalau suatu negara kemudian Amerika Serikat begitu memutuskan untuk menyerang Iran, ini kan pasti ada pertimbangannya gitu, sekarang sedang mau negosiasi tetapi kemudian melakukan serangan. Nah, menurut Anda nih dua serangan Amerika Serikat kan ini dipusatkan ke selatan Iran, di daerah pelabuhan di selatan Iran yang banyak drone yang mereka menjaga Selat Hormuz. Nah, menurut Anda apakah ini juga pertimbangannya seperti apa sih, kenapa mereka melakukan hal itu untuk mensukseskan negosiasi? Apakah ini ada hubungannya juga? Menurut saya ada dua faktor ya, Vidi. Pertama faktor teknis, karena kita mengetahui wilayah di Bandar Abbas gitu ya, di pelabuhan Iran itu menjadi salah satu alat pantau, alat radarnya kapal-kapal Iran untuk bisa mendeteksi Amerika Serikat. Maka kemudian cara untuk melumpuhkan kekuatan militer dari Angkatan Laut dari Iran itu ialah dengan melakukan serangan kepada wilayah Iran Selatan. Dengan harapan Iran kemudian melemah dan kemudian kapal-kapal dari Amerika Serikat itu bisa masuk ke Selat Hormuz. Karena kita mengetahui kemarin misalkan ya, kapal-kapal Amerika Serikat itu memaksa masuk ke Selat Hormuz, dia mencoba menerobos Selat Hormuz dengan mematikan radar agar tidak ketahuan sama Iran, tetapi akhirnya itu terendus juga, terinfeksi juga, dan akhirnya itu ditembak mundur oleh Iran. Itu saya kira itu yang pertama ya, faktor teknisnya. Kedua memang ini faktor tekanan kepada Iran ya, dengan melakukan serangan ke wilayah selatan, ke basis-basis pulau di wilayah Iran. Ini upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan daya tawarnya kepada Iran, karena sampai sekarang kan Iran ini tetap dalam prinsipnya bahwa dia memang tidak mau mengikuti proposal yang ada yang ditawarkan Amerika Serikat dengan misalkan menyerahkan cadangan uraniumnya atau membuka Selat Hormuz ya tanpa ada jaminan keamanan, tanpa blokade lautnya Amerika Serikat untuk diangkat kembali seperti itu. Saya kira itu dua faktor video kenapa kemudian nanti Amerika Serikat melakukan serangan kepada wilayah Iran Selatan. Makanya kan Galibaf yang terbaru nih, kepala tim negosiator Iran itu menarik, dia mengatakan bahwa Iran sekarang udah nggak lagi mematok standar mereka dari pernyataan dari Donald Trump, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, ataupun statementnya. Dia lihat dari tindakan nyata apa yang dilakukan Amerika Serikat di lapangan, itu pula yang akan direspon. Dan kalau kita sekarang itu kan karena Amerika Serikat melakukan serangan terlebih dahulu, maka Iran melakukan serangan. Dan menariknya Galibaf juga mengatakan bahwa Iran dengan kekuatan modal misilnya, kekuatan peralatan tempurnya, itulah yang menjadi konsesi nyata bagi Iran, bukan dari jalan negosiasi. Saya kira ini menjadi semakin buntu sekarang, Vidi, karena baik pihak Amerika Serikat maupun dengan pihak Iran itu sama-sama kalau kita lihat tensi ketegangan itu sekarang benar-benar tinggi dan bahkan bisa menuju kepada perang terbuka. Baik, kemudian Perdana Menteri Israel Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel ini kayaknya bakal ikut juga atau siap melancarkan serangan begitu kalau perundingan ini gagal. Tapi menurut Anda pernyataan ini seperti apa? Apakah ini juga memang bagian dari strategi untuk menekan Iran, sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat saat ini dengan menyerang 2 kali di Bandar Abbas? Iya, Vidi, masalahnya Israel nggak bisa dikontrol oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa memberikan tekanan, masukan kepada Netanyahu untuk tidak melakukan serangan. Tetapi Netanyahu dalam sejarahnya, Vidi, kita nggak bisa memegang ucapan Israel, nggak bisa memegang komitmen Israel untuk dilakukan penyerangan, karena fakta-faktanya dia tetap melakukan hal itu. Misalkan ya, negosiasi antara Israel dengan Hamas yang ditengahi Amerika Serikat. Sampai sekarang, Vidi, setelah Oktober 2025 ada kesepakatan gencatan senjata, ada lebih dari 900 warga Gaza itu dibunuh. Yang terparah bahkan yang kemarin, kembali Israel melakukan serangan kepada wilayah Lebanon, dan ada lebih 30 warga sipil itu dibunuh. Padahal kita mengetahui gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan Israel itu ditengahi oleh Amerika Serikat, ditengahi oleh Washington. Tetapi itu sama sekali dilanggar, diindahkan oleh Israel. Makanya menurut saya Israel itu benar-benar menjadi faktor liar sekarang. Bukan tidak mungkin walaupun terjadi kesepakatan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, itu andai kata tercapai, saya kira Israel ada pihak yang dirugikan, itu bencana bagi mereka. Karena kalau terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, itu akan memperkuat posisi Iran di geopolitik dan akan melemahkan reputasi geopolitiknya Israel. Makanya sebisa mungkin Netanyahu itu melakukan sabotase kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran.
Baik, terima kasih peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali telah berbagi pandangan di Kompas Malam. Selamat malam Mas Gozali, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam Mas Bidi. Saudara, usai jeda Kompas Malam akan kembali dengan informasi menyambut Tri Hari Suci Waisak. Kawasan Bundaran HI bersolek dengan beragam instalasi cahaya. Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, menyambut Tri Hari Suci Waisak, kawasan Bundaran HI bersolek dengan beragam instalasi cahaya. Replika stupa Borobudur dan instalasi Buddha raksasa berhias tata cahaya jadi ikon yang menarik perhatian pengunjung. Dan saudara, berikut liputan jurnalis Kompas TV, Medina Andas dan juga juru kamera Bimo Wicaksana. Ya saudara, saya senang sekali karena saya melihat keindahan yang berbeda di kawasan Bundaran HI saat ini. Karena kalau biasanya kita melihat hanya hotel-hotel atau perkantoran, nah hari ini saya melihat banyak sekali ada ratusan lampu dan juga instalasi cahaya yang sudah dipasang, didekorasi, menghiasi kawasan Bundaran HI ini. Dan kalau saya lihat ini memang dekorasinya didominasi oleh bunga lotus ya, yang dimana bunga lotus ini melambangkan kesucian dan juga keharmonisan. Nah, antusiasnya bagaimana sih melihat instalasi ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa nih kesannya melihat instalasi cahaya ini dan lampu-lampu yang dipasang? Ya, bagus, sangat meriah dan mencerminkan, menghidupkan harmoni Waisak di tengah masyarakat. Jadi menurut Bapak sama Ibu, acara seperti ini penting nggak dan harus diadakan terus nggak ke depannya? Oh, sangat penting. Karena ini ada bukti toleransi beragama semua umat. Jadi mengakui keberadaan eksistensi semua agama gitu ya. Ya saudara, itu dia tadi pernyataan dari salah satu warga yang mengunjungi instalasi cahaya di kawasan Bundaran HI ini. Dan tentunya rangkaian acaranya tidak hanya instalasi budaya saja, ada pelepasan lampu di kolam yang berada tepat di Bundaran HI. Dan tentunya acara ini tidak hanya menampilkan keindahan visual saja, tetapi juga sebagai simbol keberagaman, toleransi, persatuan, perdamaian, keharmonisan di tengah warga Jakarta yang multikultural. Ini akan ada di kawasan Bundaran HI sampai dengan tanggal 1 Juni mendatang. Jadi tunggu apa lagi? Medina Andas, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Dan saudara, momen libur Idul Adha, kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat ramai wisatawan. Wisatawan datang berkunjung untuk berburu kuliner, berbelanja oleh-oleh, atau sekedar berfoto dan menikmati kawasan bersejarah di Kota Bandung. Selain itu, ada juga wisatawan yang berkeliling kawasan Braga dengan menaiki odong-odong. Banyaknya spot wisata membuat Braga jadi primadona bagi wisatawan. Masih terkait suasana liburan ini, saudara, suasana di kota Yogyakarta semakin semarak dengan adanya gelaran Jogja Takbir Festival di Malioboro. Mengambil titik pemberangkatan dari halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, para kelompok takbir menyusuri Jalan Malioboro sambil mengumandangkan gema takbir. Agar tampil menarik, kelompok takbir juga menghiasi anggotanya dengan alat peraga dan ragam pakaian unik. Selain itu, mereka juga mengarak maskot agar gelaran Jogja Takbir Festival ini kian semarak. Saudara, seperti apa suasana takbir festival di Yogyakarta? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan. Michael, jadi bagaimana di suasana liburan yang di Jogja sekarang ini? Sudah ada event apa saja di sana? Ya, selamat malam Vidi dan saudara. Malam ini memang spesial karena ada Jogja Takbir Festival yang membuat kawasan Malioboro tentu saja sangat ramai. Nah,
Tetapi Vidi, memang kami harus bergeser sedikit dari lokasi titik keramaian karena memang suara gema takbir di kawasan 0 km cukup ramai, sehingga untuk menyampaikan laporan ini kepada Anda kami memang harus bergeser. Dan di belakang kami mungkin Anda lihat wisatawan tidak terlalu ramai, tetapi mereka yang awalnya tadi berada di kawasan DPRD DIY sekarang sudah bergeser ke 0 km, dan tentu saja titik keramaian yang paling banyak pada malam ini berada di kawasan tersebut. Nah, di tempat itu 18 kelompok takbir sedang mendisplay atau memperagakan tari-tarian mereka, tentu saja yang bertema Islami. Nah, hingga saat ini kawasan Malioboro masih ditutup karena memang ternyata di kawasan 0 km masih padat dengan wisatawan. Nah, sampai saat ini Vidi, memang laporan dari pihak kepolisian bahwa Malioboro masih akan terus dipadati oleh wisatawan, diperkirakan hingga Minggu atau Senin beberapa hari lagi. Vidi. Baik, Mika, ini apakah festival takbir ini memang rutin di sana atau rutin setiap tahun diadakan di sana? Apa yang membuat ini menjadi menarik untuk wisatawan? Betul, Vidi. Festival Jogja Takbir Festival ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah rutin setiap tahun. Setiap tahun ada 2 kali yang mereka selenggarakan, yaitu untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tentu saja menjadi menarik karena yang diperebutkan adalah Piala Presiden. Nah, biasanya ketika itu digelar bertepatan dengan Malioboro ramai karena tentu saja hari libur Idul Fitri atau Idul Adha. Vidi. Baik, Mika Aryawan, terima kasih untuk laporan Anda soal suasana di Malioboro malam hari ini. Terima kasih, Mika. Selamat bertugas kembali, Mika. Saudara, usai jeda kami punya informasi polisi usut kematian satu keluarga di Semarang saat glamping. Hasil otopsi akan keluar 3 hari ke depan. Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik atas hasil otopsi terhadap korban tewas satu keluarga saat berwisata glamping di Temanggung, Jawa Tengah. Dugaan sementara keempat korban meninggal akibat keracunan gas atau makanan. Meninggalnya satu keluarga saat menginap di dalam tenda glamping di Temanggung, Jawa Tengah masih diselidiki polisi. Salah satu dari 4 korban meninggal sudah menjalani otopsi. Kini, polisi menunggu hasil laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab pasti keempatnya meninggal. Polisi menduga mereka meninggal akibat keracunan gas atau makanan yang dibawa. Sudah dilakukan otopsi. Nah, ini kita masih menunggu hasil dari lapor. Jadi nanti kita menunggu hasil lapor. Kemungkinan masih dugaan sementara masih ada 2, yaitu akibat dari gas yang ditimbulkan oleh kompor gas dari pada saat barbecue malam hari, atau yang kedua adalah makanan ini. Keluarga sebut hasil otopsi akan terungkap dalam 3 hari untuk mengetahui pasti penyebab kematian. Pihak keluarga pastikan barang berharga milik keluarga tidak ada yang hilang. Selain itu, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh keempat korban. Menunggu hasil dari lab, karena memang indikasi keluarga itu ada 2. Yang pertama adalah CO atau gas beracun, dan yang kedua adalah cyanida, itu makanan. Maka sebelum dari hasil lab itu keluar, kami tidak bisa menjelaskan bahwa itu keracunan karena apa. Karena itu jelas keracunan, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, entah itu benda tajam atau benda tumpul. Kemudian semua barangnya juga masih utuh, dari perhiasan, HP, kamera, dan sebagainya masih utuh. Sebelumnya, Muhammad Ali Munawar bersama istri Makfirah serta kedua anaknya Alvino Evan Hakim dan Amar Hakiki ditemukan meninggal saat menginap di tenda glamping pada hari Rabu. Keempatnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa saat petugas penginapan hendak mengingatkan jam check out.
Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kejahatan jalanan meningkat di Jakarta. Polisi menerima lebih 1.000 laporan dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Dari jumlah itu, polisi telah menangkap 173 tersangka. Ancaman kejahatan jalanan mengintai di berbagai sudut ibu kota. Di Penjaringan, Jakarta Utara, awal Mei lalu, seorang pengendara motor menjadi sasaran begal bersajam. Keempat pelaku merupakan buruh bongkar muat kapal. Para pelaku merampas motor korban sebelum akhirnya melarikan diri. Polisi menangkap pelaku di Jakarta Utara dan Serang, Banten, beserta barang bukti sepeda motor yang sempat dijual seharga Rp2,5 juta. Kendaraan hasil kejahatan sudah dijual oleh para pelaku dan berhasil kita amankan di wilayah Serang, Banten. Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru, Penjaringan. Teror begal juga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 16 Mei 2026. 3 pelaku menghadang korban sambil mengacungkan senjata tajam. Namun korban berhasil menyelamatkan diri dengan membawa kabur kunci motornya sendiri. Di sini seringnya kejadiannya apa, Pak? Tawuran. Ke begal-begal gini. Baru ini saya dengar nih. Kalau di underpass bawah mungkin agak cerita mas sering dengar. Bukan hanya warga lokal, warga negara asing juga menjadi target kejahatan jalanan. 14 Mei lalu, seorang warga negara Italia menjadi korban penjamretan ponsel saat menunggu taksi online di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dalam pengungkapannya, polisi menangkap 3 pelaku yang disebut telah beraksi di 120 lokasi berbeda. Sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP. Kami sedang mengkompilir untuk seluruh tempat kejadian perkara yang pernah dilakukan oleh para tersangka tersebut. 4 diantaranya korbannya adalah warga negara asing. Tak berhenti di jalanan, aksi kriminal juga menyasar tempat usaha. 22 Mei lalu, sebuah minimarket di Durensawit, Jakarta Timur diserbu perampok bersenjata api saat toko hendak tutup. 2 karyawan yang masih berada di dalam toko diancam dengan senjata. Pelaku lalu membawa kabur uang tunai sekitar Rp30 juta. Terus saya lagi beres uang lah, itu uang hari ini. Itu tiba-tiba yang masuk, dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang, "Mana serahin uang semuanya," dia bilang gitu. Terus langsung beberapa kemudian itu udah bilang ini, "Pak, serahin juga emang kunci berangkasnya." Itu kayak gitu. Selang kemudian beberapa menit yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Dia juga habis dari situ saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. "Ayo ke berangkas semuanya." 4 hari sebelumnya aksi serupa terjadi di Depok, Jawa Barat. Perampok bersenjata api menggasak uang tunai Rp36 juta dari berangkas minimarket. Polisi menduga pelaku yang beraksi di Depok dan Durensawit merupakan kelompok yang sama. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Kami melihat yang di sana kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur. Apakah ada kesamaan? Kami masih berkoordinasi. Di sisi lain, tawuran remaja masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat. Dalam satu penindakan, salah satu remaja nekat melompat ke kali hingga tubuhnya tertutup lumpur. 5 orang yang diduga hendak tawuran ditangkap bersama sejumlah senjata tajam. Polda Metro Jaya mengungkap dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026 terdapat 1.283 laporan kejahatan jalanan. Kasus tersebut terdiri dari 631 pencurian dengan pemberatan, 386 pencurian, 209 curanmor, dan 27 kasus pencurian dengan kekerasan. Dari jumlah itu, polisi menangkap 173 tersangka. 135 pelaku ditangkap jajaran Polres, sedangkan 38 lainnya dibekuk tim pemburu begal. Meningkatnya angka kriminalitas membuat aparat gabungan polisi dan TNI meningkatkan patroli malam di titik-titik rawan.
Pada 23 Mei dini hari, sebanyak 140 personel gabungan dikerahkan menyusuri sejumlah ruas jalan di Jakarta. Patroli difokuskan untuk mencegah aksi pencurian, curas, curanmor, serta tawuran warga. Patroli ini tujuannya kita mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, atau pencurian pemberatan, atau tawuran, balap liar, dan lain-lain. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim bilang, kepolisian harus intensifkan patroli untuk mencegah kejahatan meluas. Semua potensi-potensi kejahatan itu tetap harus bisa dicegah dengan mengintensifkan patroli itu yes. Tapi perlu ditingkatkan lebih pada tingkat yang lebih memang memberantas. Yang dalam bentuk perburuan. Perburuan itu perlu dilakukan pengintaian, pembuntutan dengan personil yang ditugaskan secara khusus. Mengentaskan kejahatan jalanan bukan hanya tanggung jawab penegak hukum semata, tapi perlu peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan angka kriminalitas jalanan dapat ditekan dan rasa aman masyarakat kembali terjaga. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas Malam akan kembali lagi dengan informasi sebagian jemaah haji Indonesia mengambil nafar awal dengan meninggalkan Mina setelah mabit dan melempar jumrah di hari Tasyrik 12 Zulhijjah. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Vidi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, sebagian jemaah haji Indonesia mengambil nafar awal dengan meninggalkan Mina setelah mabit dan melempar jumrah di hari Tasyrik 12 Zulhijjah. Pergerakan jemaah nafar awal dari Mina ke Mekah berlangsung sejak pagi hingga sebelum matahari terbenam. Saudara, berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi yang sudah direkam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagian jemaah haji Indonesia di hari kedua Tasyrik atau 12 Zulhijjah memilih mengambil nafar awal. Setelah menyelesaikan lempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah, jemaah langsung bergegas meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Jemaah yang mengambil nafar awal harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Karena itu, sejak Jumat pagi waktu Arab Saudi, arus pergerakan jemaah menuju ke Mekah terus terjadi dan berlangsung hingga sore hari. Dan saudara, saat ini saya berada di tengah-tengah jemaah haji Indonesia yang hendak meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Mereka mengambil nafar awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu memilih nafar awal? Nafar awal itu kan karena perbedaannya cuma sehari ya. Jadi kita ngikutin aturan dari kloternya yang memutuskan bahwa gitu kita harus ikut nafar awal. Selain ngikutin kloter, ada alasan lain nggak? Kenapa akhirnya memilih nafar awal aja deh? Salah satunya sih mungkin kenyamanannya ya mungkin ya, karena kita tahu fasilitas di sini memang luar biasa ya. Cuman adalah plus minusnya gitu ya. Antara memang ada arahan dari kloter untuk sama-sama memilih nafar awal, selain itu juga ini ya faktor kenyamanan, keselamatan, kesehatan jemaah juga ya. Iya. Kami lebih awalnya ngikutin kloter ya. Keputusan kloter, awalnya rencananya mau pingin nafar sani, tapi kloter memutuskan untuk nafar awal. Ternyata memang lebih bagus karena menurut saya pribadi lebih nyaman kita ngambil nafar awal karena kenyamanan, tempat tinggal kita sini alhamdulillah ya ada beberapa tantangan yang memang luar biasa. Ternyata kesabaran itu yang harus ditata betul-betul luar biasa, harus kesabaran nomor 1. Terima kasih atas perbincangannya. Semoga selamat sampai ke Mekah, selamat melanjutkan lagi aktivitas rangkaian ibadahnya sampai dengan selesai nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Iya saudara, setibanya di Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah dengan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari penyelesaian ibadah haji di Tanah Suci.
Meski kepadatan terjadi di sejumlah jalur pergerakan jemaah, petugas Haji Indonesia terus melakukan pengaturan dan pendampingan agar proses mobilisasi jemaah berjalan dengan lancar, nyaman, dan aman. Jihan Novita, Kompas TV, Mina, Arab Saudi. Saudara, ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak bilang masalah jemaah tak dapat tenda di Mina telah ditangani oleh tim syarikah atau penyedia layanan yang berada di markas atau pemondokan jemaah di Mina. Wamenhaj mengatakan kasus jemaah tidak mendapat tenda di Mina lantaran ada perbedaan data pada syarikah terkait jumlah jemaah yang menempati tenda. Kondisi ini juga dipicu penempatan kasur di dalam tenda yang ditumpuk oleh pihak syarikah sehingga penataan kasur tak sesuai dengan kapasitas dan ukuran tenda yang terbatas. Meski demikian, Dhanil bilang kejadian ini berlangsung ditangani dengan cepat oleh petugas haji sehingga semua jemaah bisa mendapatkan haknya selama menjalani ibadah haji di Mina. Data itu selalu muncul di Mina, tapi yang paling penting prinsipnya saya sampaikan kepada petugas itu adalah fast respon. Nah, bagian itu kita alami. Terus terang, kalau ditanya ke saya, apakah ini sempurna? Di Mina ini pasti krusialnya luar biasa, nggak akan sempurna. Tapi yang paling penting segera perbaiki. Segera perbaiki. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, informasi yang akan hadir usai jeda, roket milik perusahaan Blue Origin meledak saat uji coba di landasan peluncuran luar angkasa Florida pada Kamis waktu setempat. Saudara, roket milik perusahaan Blue Origin meledak saat uji coba di landasan peluncuran luar angkasa Florida, Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi ketika pengujian mesin roket dalam kondisi menyala dan tertambat di darat. Ledakan sempat mengguncang rumah-rumah di sekitarnya. Perusahaan antariksa Blue Origin memastikan tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini karena semua personel telah dievakuasi. Perusahaan Blue Origin belum membeberkan penyebab ledakan dari roket New Glenn. Yang juga jadi sorotan, saudara, Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF Juli gelar latihan di Stadion Madia, Jakarta, Jumat sore. Pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF dimulai dan sejumlah pemain yang dipanggil pelatih John Hurtman telah berkumpul di Jakarta dan mulai berlatih bersama di Stadion Madia, Jakarta, Jumat sore. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, Hoki Caraka hingga Tom Haye sudah bergabung dalam sesi latihan kali ini. Saudara, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Akhir kata, saya Vidi Batlolone pamit undur diri. Sampai jumpa.